Iblis berjanggut biru. Bagian 4. Jilid 10. Matahari telah condong ke barat. Di dalam kamarnya, Kirana Wulung baru saja memasuki tahajud terakhir sembahyang asar, ketika tiba-tiba pintu kamarnya didobrak hancur berantakan. Satu bentakan menggelegar. Sesosok bayangan biru berkelebat. Bangsat penipu, kau akan mampus tersiksa. Dalam kehusuan sembahyang, Kirana Wulung sama sekali tidak sempat membuat serangan mengelak, ketika satu tendangan menghantam dadanya. Orang tua yang baru saja mulai sembuh ini mencelat menghantam dinding di belakangnya. Dinding itu bukan saja jebol, tapi tubuhnya pun terlempar keluar dan jatuh di halaman samping bangunan. Pangeran Matahari hantamkan kaki dan tangannya untuk menerobos dinding, langsung melompat ke hadapan Kirana Wulung yang saat itu tergeletak megap-megap, sementara darah kental menyembur tiada henti dari mulutnya. Manusia iblis, rutuk Kirana Wulung. Suaranya hampir tak terdengar karena kerongkongannya tersendat oleh darah. Pangeran Matahari jambak rambut orang tua itu lalu hantamkan kepalanya ke tiang serambi. Rana Wulung mengeluh pendek lalu roboh pingsan. Pangeran Matahari tarik kain sarung yang dikenakan si orang tua. Dengan kain itu, diikatnya kedua kaki Rana Wulung lalu kakek malang ini digantungnya kaki ke atas kepala ke bawah pada sebuah balok melintang di serambi rumah. Selesai melakukan kebiadaban itu, Pangeran Matahari memeriksa seluruh bangunan kayu, bahkan sampai ke halaman. Setiap benda termasuk batu, pepohonan, dan semak belukar ditelitinya. Tapi sampai sang surya mulai redup di ufuk barat, apa yang dicarinya tidak ditemukan. Keparat betul, di mana disembunyikannya peta itu? Pangeran Matahari memandang berkeliling. Sesaat dia menatap tubuh tua yang tergantung tak bergerak itu. Entah sudah mati, entah masih hidup. Pangeran Matahari merasa jengkel dan tidak puas. Dia menggeledah sekali lagi, mengelilingi bangunan untuk keempat kalinya, ketika tiba-tiba matanya melihat sehelai kertas lusuh terselip di bawah tikar yang terbentang di lantai serambi bangunan. Surat itu adalah surat yang disampaikan pendekar 212 Wiro Sableng dan dikirimkan oleh gurunya di puncak Gunung Gede. Lama Pangeran Matahari merenung dalam, menyelidiki isi dan arti surat yang aneh itu. Di balik keanehan itu, dia yakin tersembunyi sesuatu. Rahasia surat ini tersembunyi di balik kalimat muatan berusia 30 tahun lebih. Bergumam Pangeran Matahari sembari mengusap-usap janggutnya. Jangan-jangan, bukan mustahil yang dimaksud dengan muatan adalah peta rahasia telaga emas itu. Bukankah peta itu sudah berumur 30 tahun sejak diketahui muncul pertama kali dalam rimba persilatan? Aku harus menyelidiki ke puncak Gunung Gede. Namun, setelah memikir sampai di situ, Pangeran Matahari menjadi gelisah. Datang ke puncak Gunung Gede sama saja masuk ke Goa Harimau. Dia masih ingat akan pesan gurunya, si muka bangkai alias setan muka pucat sebelum dilepas pergi. Ada 3 tokoh silat muda yang harus diperhatikannya karena memiliki ilmu kepandaian yang sulit ditandingi. Salah satu dari 3 pendekar itu adalah Wiro Sableng. Jika Wiro sudah dilihatnya begitu hebat, tentu sang guru jauh lebih berbahaya lagi. Mungkin dia hanya mencari mati jika muncul di Gunung Gede, apalagi jika Wiro ada pula di sana. Tetapi bukan mustahil peta rahasia itu diberikannya pada murid perempuannya. Bagaimana ini? Pangeran Matahari tenggelam dalam jalan pikiran penuh segala duga. Apakah aku harus menyelidiki pula ke kota raja dan mencari keponakan Tumenggung Puro Bekasan itu? Kembali sang pangeran merenung. Otak iblisnya bekerja. Pemuda itu, si gadis, tolol, mengapa aku tidak memanfaatkan segala akal, segala licik, segala cerdik? Dengan seringai muncul di wajahnya yang keras angkuh, Pangeran Matahari berkelebat tinggalkan tempat itu. Tumenggung Puro Bekasan tengah mereguk kopi hangat di cangkir besar, ketika pagi itu pengawal masuk memberitahu bahwa seorang penebang kayu dari Tegal Jenar datang menghadap. Seorang penebang kayu, mata Tumenggung Puro Bekasan mendelik karena merasa terhina ada seorang rendahan datang mengganggu ketenteraman dan kenikmatan sarapan paginya. Betul Kanjeng Raden Tumenggung, seorang penebang kayu dari Tegal Jenar. Apa keperluannya? Atau kau usir saja dia? Saya siap melakukan itu, Kanjeng Raden. Hanya saja katanya dia datang membawa berita penting tentang Kirana Wulung, guru dan Ayu Rati Wening Putri, keponakan Kanjeng Tumenggung. Kalau begitu suruh dia masuk, tapi panggilkan dulu keponakanku itu. Tak selang berapa lama, Rati datang menemui pamannya, sementara dari arah halaman depan, pengawal muncul membawa seorang lelaki setengah tua yang melangkah terbungkuk-bungkuk. Di pinggang kanannya terselip sebuah kapak.
Pakaiannya bukan saja lusuh tapi berselimut debu, juga mukanya yang mulai keriput bercelomong debu. Inilah si penebang kayu dari Tegal Jenar. Berita apa yang kau bawa? Tumenggung Puro Bekasan langsung bertanya begitu si penebang kayu menghatur sembah. Nama saya Timbul Karso, penebang kayu asal Tegal Jenar. Seminggu lalu saya menebang kayu di puncak Bukit Sawojajar. Tidak seperti biasanya, hidung saya mencium bau busuk dan di langit saya lihat banyak burung gagak hitam pemakan bangkai terbang berputar-putar, menukik lalu terbang lagi berputar-putar. Karena merasa curiga, saya naik ke puncak bukit. Saya tahu di situ diam orang tua sakti bernama Kirana Wulung. Saya juga tahu kalau keponakan Kanjeng Tumenggung adalah salah seorang muridnya. Dari mana kau tahu kalau keponakanku adalah muridnya? Saya acap kali bertemu dengan orang tua itu. Kami sering berbincang-bincang. Satu kali dia menerangkan bahwa keponakan Tumenggung Puro Bekasan adalah salah seorang muridnya. Ratih yang merasa tidak enak, ajukan pertanyaan. Apa yang kau temukan di puncak bukit? Mengerikan sekali, Den Ayu. Saya tak tega mengatakannya. Jangan konyol, sentak Tumenggung Puro Bekasan. Kowe datang kemari untuk menyampaikan berita. Sesudah sampai di sini bicara segala macam tidak tega. Maafkan saya, Kanjeng Raden Tumenggung, kata si penebang kayu seraya membungkuk-bungkuk. Saya menemukan kakek itu telah menjadi mayat, tergantung kaki ke atas kepala ke bawah. Tubuhnya rusak dipatoki burung-burung gagak dan, kau tidak memberi keterangan dusta? Ratih ajukan pertanyaan setengah berteriak. Matanya membelalak tapi ada genangan air mata mengambang di kelopak matanya. Saya bersumpah, Den Ayu. Saya datang dari jauh membawa berita atas apa yang saya saksikan. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Kau tahu siapa yang melakukan perbuatan keji itu? Tanya Tumenggung Puro Bekasan. Timbul Karso gelengkan kepala. Saya tidak tahu, Kanjeng Raden Tumenggung. Saya tidak tahu. Saya tahu siapa yang melakukan itu, Paman, Ratih menyahuti. Ingat penuturan saya tentang manusia iblis berjanggut biru yang mengaku bernama Pangeran Matahari? Siapa lagi kalau bukan dia yang melakukannya? Tapi menurutmu, bukankah orang itu sudah pergi setelah dapatkan peta rahasia dari gurumu? Betul. Mungkin kemudian dia mengetahui peta itu palsu. Lalu kembali ke Bukit Sawojajar dan membunuh guru. Manusia iblis, saya akan mencarinya. Saya mohon petunjukmu, Paman. Ratih menyeka air mata yang meluncur di pipinya. Soal mencari Pangeran Matahari, aku bisa mengirimkan pasukan. Namun yang penting saat ini adalah mengurus jenazah gurumu, Kirana Wulung. Tumenggung Puro Bekasan berpaling pada Timbul Karso. Penebang kayu, aku harap kau mau membantu mengurus dan mengubur jenazah orang tua itu. Jangan saya, Kanjeng Raden Tumenggung, jangan saya. Terlalu mengerikan. Saya tidak berani. Cari orang-orang desa, minta bantuan mereka. Jerih payah mereka akan kuganjar dengan bayaran setimpal. Paman, Ratih bersuara, izinkan saya pergi ke Sawojajar. Biar saya sendiri yang mengurus dan mengubur jenazah guru. Kasihan orang tua itu. Tumenggung Puro Bekasan berpikir sejenak. Akhirnya dia mengangguk. Kau boleh pergi. 5 orang pengawal kelas 1 akan mendampingimu. Bawa kuda-kuda yang kuat. Berikan seekor kuda pada penebang kayu ini. Juga sejumlah uang atas budi baiknya. Saya tidak mengharapkan pamrih apa-apa, Kanjeng Raden Tumenggung, kata si penebang kayu sambil membungkuk. Tumenggung Puro Bekasan tersenyum. Dia bangkit dari kursinya. Sesaat dia menatap paras penebang kayu itu lalu masuk ke dalam. Jilid 11. Di dalam kamarnya setelah Ratih Wuning Putri meninggalkan kota raja, Tumenggung Puro Bekasan duduk merenung. Seorang sebaik dan sesakti seperti Kirana Wulung menemui kematian secara mengerikan begitu rupa. Sulit bisa dipercayainya. Sekeji itukah dunia persilatan? Hatinya risau karena keponakannya, Danupaya, dibunuh oleh orang persilatan. Dan Ratih, keponakannya yang tinggal satu-satunya, apakah akan mengalami nasib sama? Berpikir sampai ke situ, akhirnya Tumenggung Puro Bekasan memanggil perwira muda kepala pengawal gedung Ketumenggungan. Aku merasa was-was dengan keselamatan Ratih. Bawa 6 orang pengawal lagi dan susul rombongan mereka. Ketika pengawal itu hendak berlalu, Sang Tumenggung memanggil kembali. Ada satu pertanyaan, perwira muda. Jika ada seorang mengatakan dirinya penebang kayu, bisa kau menyebutkan hal-hal yang membuktikan bahwa dia memang benar-benar penebang kayu? Pertanyaan Kanjeng Tumenggung cukup sulit. Saya akan menjawab sebisanya, jawab perwira muda itu. Pertama, tentu saja orang itu akan memiliki tubuh kekar, otot-otot keras mulai dari betis sampai ke pangkal lengan.
Aku setuju dengan pendapatmu, berkata Tumenggung Puro Bekasan. Apalagi, biasanya tubuhnya agak miring ke kanan, lehernya juga. Atau ke kiri, tergantung apakah dia kidal atau tidak. Ini karena setiap menebang, sikap tubuhnya akan tertumpu pada tangannya yang lebih kuat. Yang ini aku kurang setuju. Tapi tak apa, mungkinkah seorang penebang kayu bertubuh bungkuk? Sang perwira berpikir sejenak. Kalau tubuhnya bungkuk, yang bisa dilakukannya adalah membelah kayu. Untuk menebang pohon dia akan mengalami kesulitan. Tepat seperti apa yang ada di benakku, kata Sang Tumenggung pula. Sekarang tangannya, bagaimana menurutmu bentuk tangan seorang penebang kayu? Mungkin tangannya tidak besar, tapi walaupun kecil, akan tampak kukuh. Urat-uratnya menonjol di antara otot-otot. Jari-jari dan telapak tangannya kekar, bahkan biasanya tebal kapalan. Tumenggung tahu arti kapalan? Dugaanku tepat. Timbul Karso tidak memiliki tangan seperti itu. Dia bukan penebang kayu. Tumenggung Puro Bekasan hampir berteriak ketika mengucapkan kata-kata itu. Wajahnya jelas sekali membayangkan rasa khawatir. Perwira, siapkan 20 pengawal. Aku akan memimpin sendiri rombongan mengejar Ratih. Aku punya firasat keponakanku itu berada dalam bahaya. Terbungkuk-bungkuk di atas punggung kuda, penebang kayu itu ternyata cekatan menunggang kuda. Sejak meninggalkan kota raja, kudanya menempel terus di belakang kuda Ratih Wuning Putri yang berada paling depan. 5 pengawal kelas 1 memacu kuda masing-masing di sebelah belakang. Di satu pedataran jauh di luar kota raja, si penebang kayu berseru, "Den Ayu. Saya tahu jalan memintas menuju Bukit Sawojajar. Kita bisa sampai 1 hari lebih cepat." Ratih diam saja, pikirannya tengah terpusat pada suatu hal yang lain. Tentunya jika Den Ayu setuju. Saya hanya menyarankan, saya khawatir keadaan jenazah orang tua itu akan tambah rusak oleh cuaca dan burung-burung gagak. Kalau memang ada jalan yang lebih pendek, tentu saja aku setuju, terdengar jawaban Ratih. Kau silakan memimpin di sebelah depan. Gadis ini membawa kudanya ke samping, memberi jalan pada kuda Timbul Karso. Sepanjang siang sampai menjelang sore, rombongan itu bergerak menyusuri kaki bukit-bukit kecil, lalu menembus hutan jati. Ketika keluar dari hutan jati menjelang sore, tahu-tahu mereka sudah sampai di seberang sebuah sungai. Ratih terkejut, sungai ini adalah sungai yang biasa diseberanginya bersama dan upaya pada setiap kali mengunjungi Kirana Wulung di puncak Sawojajar. Ah, jalan memintas yang kita lalui benar-benar lebih dekat, kata Ratih pada Timbul Karso. Kalau tahu, tentu dulu-dulu aku akan mengambil jalan ini setiap kali menyambangi guru. Mari kita menyeberangi sungai. Sampai di seberang, kita beristirahat dulu. Menjelang malam, kita teruskan perjalanan. Saya mengikut saja, Den Ayu, jawab Timbul Karso. Karena air sungai cukup jernih dan bersih, 5 pengawal dalam rombongan itu tertarik untuk turun ke air. Mereka membuka pakaian luar masing-masing lalu pergi mandi. Si penebang kayu duduk melepaskan lelah di bawah sebatang pohon jati, sementara Ratih mengasingkan diri di satu tempat agak ketinggian di tebing sungai yang terlindung semak belukar. Malam mulai turun, udara siang yang panas berubah sejuk. Ratih bangkit berdiri dari balik semak belukar itu. Ketika dia kembali ke tempat para pengawal berada, didapatinya Timbul Karso masih duduk bersandar ke pohon jati, kedua matanya terpejam dan dari mulutnya keluar suara mendengkur. Gadis itu memandang berkeliling. Dia sama sekali tidak melihat para pengawal itu. Menyangka mereka masih asyik-asyikan mandi di tikungan sungai, Ratih membangunkan si penebang kayu. Bangun, sudah saatnya meneruskan perjalanan. Tolong kau panggilkan para pengawal. Timbul Karso mengusap-usap kedua matanya. Lalu terbungkuk-bungkuk dia berdiri. Maafkan saya, terlalu letih sampai ketiduran. Saya akan panggil pengawal-pengawal itu. Lalu penebang kayu ini melangkah ke tikungan sungai. Sesaat kemudian terdengar teriakannya dari arah tikungan itu. Dia kemudian muncul setengah berlari. Den Ayu, serunya berulang kali. Ratih Wuning Putri segera mendatangi. Ada apa? Celaka, lihat sendirilah. Mereka, Ratih berlari cepat menuju tikungan sungai. Timbul Karso mengikuti terbungkuk-bungkuk dari belakang. Gadis itu serta-merta hentikan larinya ketika pandangan matanya membentur 5 sosok tubuh pengawal kelas 1 malang melintang di tepi sungai. Kelimanya telah jadi mayat dengan kepala pecah. Pembunuhan, teriak Ratih marah sambil kepalkan kedua tinjunya. Mungkin binatang buas. Tidak bisa jadi, kalau binatang buas, pasti ada bagian tubuh mereka yang lenyap di gerogot. Atau hantu, bukan hantu,
bukan binatang buas. Mereka mati dibunuh. Benar-benar keji. Ratih memandang berkeliling. Kalau dibunuh, siapa pembunuhnya? Bertanya Timbul Karso dan ikut-ikutan memandang berkeliling. Tentu saja Ratih tak dapat menjawab pertanyaan itu. Dia diam saja. Mulutnya terkancing tapi kemarahannya menggelegak. Ketika rasa amarah itu dapat ditekannya dan pikiran sehat kembali muncul, diam-diam gadis ini merasa khawatir. Jika ada orang yang membunuh 5 pengawalnya yang berkepandaian tinggi, berarti keselamatannya pun ikut terancam. Kita tinggalkan tempat ini sekarang juga. Ratih memutuskan. Mayat 5 pengawal itu, tanya si penebang kayu. Kau ceburkan mereka ke sungai. Biar arus membawanya ke laut. Timbul Karso melakukan apa yang dikatakan gadis itu. Ketika dia kembali ke tempat Ratih, dilihatnya gadis itu sudah duduk di punggung kuda. Lekas naik ke kudamu. Kita berangkat sekarang. Ratih sesaat terheran ketika dilihatnya si penebang kayu gelengkan kepala. Lalu tubuhnya yang sejak pertama kali dilihatnya selalu terbungkuk-bungkuk kini tampak naik melurus. Ternyata dia memiliki badan tinggi semampai. Hai, seru Ratih. Sandiwara apa yang kau lakukan ini? Terserah kau menamakan sandiwara apa. Tapi sandiwara ini cukup sampai di sini. Suaramu pun lain. Tidak seperti sebelumnya. Si penebang kayu keluarkan tawa bergelak. Ratih lebih terkejut. Dia rasa-rasa pernah mengenali atau mendengar suara tertawa seperti itu sebelumnya. Ah, matamu tidak terlalu tajam untuk mengetahui siapa aku sebenarnya. Si penebang kayu membuka mulut sambil menanggalkan bajunya yang lusuh dan dekil. Ternyata dia mengenakan pakaian lain di bawah pakaian kotor itu. Pakaian berwarna biru. Berubahlah paras Ratih. Dadanya berdebar. Tak mungkin dia, pakaian bisa sama, tapi wajahnya jelas bukan dia. Seperti membaca apa yang ada di hati si gadis, lelaki berpakaian biru yang tadinya mengaku bernama Timbul Karso dan penebang kayu dari Tegal Jenar, gerakkan tangan kirinya ke wajahnya. Ketika tangan itu diturunkan, ada selapis topeng sangat tipis ikut tertarik dan tanggal. Kini kelihatan wajahnya yang asli. Satu wajah dengan rahang menggembung membersihkan kecongkakan dan kekerasan, tetapi juga dihiasi janggut berwarna biru pada dagunya. Paras Ratih Wuning Putri seputih kain kafan. Kau, desis gadis ini dengan lidah hampir keluh. Pangeran Matahari tertawa gelak-gelak. Senang bertemu aku kembali. Tidak tunggu lebih lama, Ratih gebrak pinggul kudanya. Tapi seperti kejadian sewaktu bersama Danupaya dulu, kuda tunggangannya sama sekali tidak bisa bergerak, hanya leher binatang itu saja yang menjulur-julur. Tubuh dan 4 kakinya tidak bergeming sedikit pun. Kau mau buru-buru kemana, gadis jelita? Perjalananmu cukup sampai di sini. Kalaupun kita berangkat, maka kau harus menurut kemana mauku. Manusia iblis, kau pasti yang telah membunuh kelima pengawalku. Mereka tidak cukup pantas mengawal gadis secantik dan semulusmu. Aku lebih layak. Abis berkata begitu, Pangeran Matahari melompat ke punggung kuda dan duduk di belakang Ratih. Kedua tangannya langsung merangkul dada gadis itu. Hidungnya meluncur ke tengkuk putih yang ditumbuhi rambut-rambut halus. Iblis terkutuk, lepaskan, teriak Ratih. Kedua sikutnya dihantamkan ke belakang. Tapi disadarinya kalau saat itu dia tak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Hanya jalan suaranya yang masih terbuka. Pangeran Matahari telah menotoknya. Bahaya besar mengancam. Dan kini agaknya tak ada seorang lain pun yang bisa menolongnya. Tidak hantu, tidak pula malaikat. Ratih menjerit-jerit sementara Pangeran Matahari terus menciumi dan merabai dadanya. Hentikan jeritanmu, bentak sang pangeran. Dengar baik-baik, nyawa dan kehormatanmu ada di tanganmu. Nyawa dan kehormatanmu bagiku tidak ada harganya. Karenanya jika ingin selamat, dengar dan jawab pertanyaanku. Turun dari kuda ini, kalau tidak aku tak akan menjawab. Lepaskan totokan di tubuhku, kau tidak layak memerintah. Kau yang harus mendengar apa yang kukatakan. Menjawab apa yang kutanyakan. Mengerti, hardik Pangeran Matahari. Kalau tadi tangannya hanya meraba dari luar, kini dengan lebih kurang ajar 10 jari tangannya menyelusup ke balik pakaian gadis itu. Ratih merasakan tubuhnya seperti terbakar oleh rasa malu dan amarah yang bukan alang kepalang. Di mana peta telaga emas itu? Pangeran Matahari ajukan pertanyaan. Tak ada padaku, sahut Ratih. Kalau tak ada padamu dan juga tak ada pada gurumu. Kau telah membunuh guruku. Diam, teriak Pangeran Matahari sambil 10 jarinya meremas. Kalau peta itu tak ada padamu, juga tak ada pada gurumu, lantas di mana? Siapa yang memegangnya? Guru telah memberikan pada pemuda bergelar pendekar 212 Wiro Sableng itu. Begitu,
Lalu di mana pemuda itu sekarang berada? Kau pasti tahu, dalam perjalanan ke tempat kediaman gurunya di puncak Gunung Gede. Kalau kau inginkan peta itu, silakan pergi ke sana. Kalau saja kau mampu merampasnya. Kalau saja kau tidak takut dia akan memecahkan kepalamu seperti kau memecahkan kepala pengawal-pengawal itu. Pangeran Matahari tertawa mengekeh. Apa sulitnya menghadapi pemuda tolol itu? Kecongkakanmu kosong belaka. Buktinya ketika dia menggebrakmu di puncak Bukit Sawo Jajar, kau melarikan diri. Diam, hardik Pangeran Matahari. Kau ikut aku ke Gunung Gede. Jika bangsat bernama Wiro Sableng itu tidak mau berikan peta telaga emas padaku, kau akan kubunuh. Ratih hanya bisa kertakan geraham. Saat itulah terdengar suara siulan nyaring dari arah sungai. Lalu suara orang keluar dari air. Sesaat kemudian, sesosok tubuh yang rupanya baru saja berenang menyeberang muncul di pinggiran sungai. Begitu muncul, orang ini keluarkan ucapan. Siapa inginkan peta telaga emas, silakan berurusan denganku. Jangan berlaku seperti banci hanya berani pada perempuan. Ratih dan juga Pangeran Matahari segera mengenali suara itu. Pendekar 212, seru sang dara. Jilid 12. Yang tegak di tebing sungai memanglah pendekar kapak maut naga geni 212 Wiro Sableng. Dia berdiri bertolak pinggang dalam keadaan basah kuyup. Senyum seenaknya bermain di mulutnya. Pangeran Banci, turun dari kudamu, menghardik Wiro. Mendidih darah Pangeran Matahari dipanggil dengan sebutan Pangeran Banci itu. Tapi terlalu bodoh jika dia harus memenuhi permintaan orang. Dengan menguasai Ratih, berarti dia akan menguasai keadaan. Pemuda sedang, jika kau inginkan gadis ini selamat, lekas serahkan peta telaga emas. Jika begitu janjimu, aku akan memenuhi, sahut Wiro tanpa tedeng aling-aling. Lalu dia membuka simpul ikatan kain kepalanya. Melihat hal ini, Ratih cepat berteriak, jangan serahkan padanya. Demi arwah guru, aku bersedia mati daripada peta jatuh ke tangan iblis berjanggut biru ini. Jangan tolol, menghardik Wiro. Harta bisa dicari tapi nyawa dan kehormatan tak ada gantinya. Dari ikatan kain kepalanya, Wiro keluarkan segulung kain hitam. Itulah peta telaga emas yang diterimanya dulu dari Kirana Wulung untuk disampaikan pada gurunya, Sinto Gendeng. Kau pengecut, manusia tidak berbudi, teriak Ratih pada Wiro. Guru terlalu bodoh menyerahkan peta itu padamu. Wiro tidak pedulikan teriakan si gadis. Dia ulurkan tangan kanannya pada Pangeran Matahari. Ini yang kau inginkan, ambillah. Manusia segala cerdik, segala licik, dan segala akal seperti Pangeran Matahari, tidak sebodoh itu saja mau menerima langsung gulungan kain peta dari tangan Wiro. Lemparkan peta itu ke dekat batu hitam sana. Lalu melangkahlah mundur dan masuk ke dalam sungai. Wiro menyeringai. Seperti yang diperintahkan Pangeran Matahari, gulungan kain hitam berisi peta rahasia telaga emas dilemparkannya ke dekat sebuah batu hitam yang terletak di tepi sungai. Lalu dia melangkah mundur dan perlahan-lahan masuk ke dalam sungai sampai sebatas dada. Sambil memeluk Ratih, Pangeran Matahari membuat lompatan dari punggung kuda. Tetapi pada saat itu, sang kuda yang sejak tadi tertegun tak bisa bergerak, tiba-tiba saja seperti ada yang memusnahkan kekuatan aneh yang menguasai dirinya. Binatang ini meringkik keras sambil angkat kedua kakinya ke atas. Gerakan melompat yang dilakukan Pangeran Matahari walaupun berhasil, namun tubuh Ratih keburu jatuh, tidak melayang bersama-sama tubuhnya. Di saat yang sama, pendekar 212 Wiro Sableng menghambur keluar dari dalam air sungai. Meskipun bergerak kencang seharian suntuk tanpa istirahat, tapi rombongan yang dipimpin oleh Tumenggung Puro Bekasan masih belum dapat mengejar atau menemui rombongan Ratih. Di satu tempat, sang Tumenggung memerintahkan rombongan berhenti dan berunding dengan perwira muda yang ikut bersamanya. Mereka pasti tidak menempuh jalan biasa. Ada di antara kalian mengetahui jalan lain? Seorang pengawal maju ke muka. Setahun silam ketika saya ikut membasmi gerombolan rampok Warok Kutoireng, saya dan sejumlah prajurit melewati jalan setapak di kaki-kaki bebukitan. Kalau jalan itu masih ada, mungkin kita bisa lebih cepat sampai di Sawo Jajar. Tak ada pilihan lain, ikuti jalan itu. Kau memimpin di depan. Jalan yang mereka lalui ternyata memang jalan yang sebelumnya telah diambil oleh Pangeran Matahari. Ketika Wiro dan sang pangeran saling berhadapan di tepi sungai, rombongan ini sampai pula di tempat tersebut. Tumenggung Puro Bekasan langsung memerintahkan puluhan prajurit mengurung tempat itu. Saat itu, Pangeran Matahari tengah berpikir keras untuk mengambil keputusan.
Apakah dia akan serta-merta mengambil peta yang dicampakkan Wiro di atas tanah atau terlebih dahulu menguasai Rati kembali untuk jaminan keselamatan dirinya? Namun, ketika dia melihat munculnya pasukan dari kota raja di bawah pimpinan Tumenggung Puro Bekasan, manusia iblis ini memutuskan untuk langsung mengambil peta yang tercampak di tanah lalu meninggalkan tempat itu. Maka, dia pun membuat lompatan kilat untuk mengambil peta yang terbuat dari kain tergulung itu. Serambut lagi, jari-jari tangannya akan menyentuh kain hitam, mendadak sontak gulungan kain itu mencelat terbang ke arah Wiro Sableng. Kejut sang pangeran bukan alang kepalang. Wiro sendiri keluarkan suara tertawa mengejek sambil gulung benang hitam yang diikatkannya ke gulungan kain hitam. Manusia segala licik, segala cerdik, segala akal. Hari ini kau tertipu oleh selembar benang. Bangsat rendah, mampuslah, teriak Pangeran Matahari. Dua tangannya dihantamkan ke depan. Satu ke arah Wiro dan satu lagi ke arah Ratih yang masih terduduk di tanah sehabis jatuh dari kuda tadi. Sinar kuning, merah, dan hitam melesat keluar dari tangan kiri kanan manusia iblis berjanggut biru tua. Ternyata dia lepaskan pukulan maut ganas bernama Gerhana Matahari. Terdengar suara menggelegar dahsyat disertai hawa panas luar biasa. Rati menjerit. Tumenggung Puro Bekasan keluarkan seruan tertahan. Orang ini coba menyerbu ke depan untuk menolong keponakannya, tetapi hawa panas membuatnya mundur teratur. Dia tak berani mencoba lagi karena kepandaian apapun yang dimilikinya saat itu tidak sanggup menembus sinar menggigitkan yang keluar dari pukulan sakti Pangeran Matahari. Perwira muda dan para pengawal lainnya pun lebih tak berdaya lagi. Wiro berseru tegang. Dari tempatnya berdiri, jarak Ratih dengan Pangeran Matahari lebih dekat, berarti pukulan lawan bisa sampai lebih dulu daripada yang ditujukan padanya. Tanpa pikir panjang lagi, sambil siapkan pukulan sinar matahari di tangan kiri kanan, Wiro melompat ke depan. Ratih kembali terdengar menjerit, ketika dua larik sinar menyilaukan yang juga mengandung hawa panas luar biasa menggebu-gebu menyongsong sinar pukulan maut Pangeran Matahari. Kawasan tepi sungai itu seputar jarak 20 tombak terang benderang dan menggelegar seperti dilanda gempa. Belasan prajurit pengawal jatuh berkaparan. Ratih terguling-guling tapi selamat. Tumenggung Puro Bekasan dan perwira muda yang tetap di sampingnya tergontai-gontai lalu cepat-cepat berpegangan ke pohon agar tidak terhempas jatuh. Ketika asap hitam merah bercampur kuning musnah dilabrak cahaya dahsyat pukulan sinar matahari, kobaran api tampak di beberapa pohon. Asap hitam bergulung-gulung. Wiro tak mau tertipu oleh kelicikan lawan. Dia keluarkan kapak maut naga geni 212 lalu melompat masuk ke dalam asap tebal dan sini putar senjata mustikanya itu untuk mencegah kalau-kalau Pangeran Matahari tanpa kelihatan lepaskan pukulan-pukulan sakti secara membokong. Suara seperti ribuan tawon mengamuk keluar dari desingan kapak membuat suasana di tempat itu bertambah mengerikan dan menegangkan. Perlahan-lahan, asap hitam tebal mulai berkurang lalu akhirnya pupus lenyap sama sekali. Api yang membakar dedaunan dan ranting pepohonan perlahan-lahan padam. Semua orang memandang berkeliling dengan rasa tegang masih menyungkup. Pendekar 212 Wiro Sableng tegak di tengah kalangan pertempuran sambil melintangkan kapak naga geni 212 di depan dada. Pangeran Matahari tak tampak lagi di tempat itu. Tetapi di tanah kelihatan gumpalan darah kental. Wiro maklum, musuh besarnya itu telah terluka di dalam dan memuntahkan darah segar. Setelah sekali lagi meneliti keadaan sekelilingnya untuk memastikan bahwa Pangeran Matahari betul-betul telah melarikan diri dari situ, Wiro masukkan senjata mustikanya ke balik pakaian. Lalu melangkah mendapatkan Ratih yang tengah diurut-urut oleh Tumenggung Puro Bekasan untuk melepaskan totokan yang membuat kaku sekujur tubuhnya. Tapi sang Tumenggung ternyata tidak berkemampuan membebaskan keponakannya itu. "Maafkan saya," kata Wiro seraya berlutut di samping Ratih. Dipegangnya urat besar di leher sang dara. Di situ terasa darah mengalir seperti biasa. Berarti totokan Pangeran Matahari tidak bersarang di situ. Wiro memeriksa lagi, lalu garuk-garuk kepala. "Bagaimana, orang muda, kau tak bisa menolongnya?" tanya Tumenggung Puro Bekasan dengan cemas. "Bisa, Tumenggung, tapi tidak di sini. Terlalu banyak mata yang menyaksikan." Lalu Wiro mendukung tubuh Ratih dan membawanya ke balik semak belukar. Di sini gadis itu dibaringkannya di tanah. "Maafkan saya," kata Wiro sekali lagi. Lalu dengan cepat membuka dada pakaian si gadis. Ratih mengatupkan mulutnya dan memejamkan matanya rapat-rapat. Dirasakannya sepasang tangan pendekar itu mendekapi payudaranya. Ada hawa panas menjalar. Lalu ada jari yang menusuk pada sebelah bawah.
Setelah itu, totokan yang menguasai tubuhnya pun punah. Gadis ini melompat bangun seraya menutup dada pakaiannya dengan cepat dan paras merah karena jengah. Aku tak tahu harus mengucapkan apa padamu, Wiro. Hutang budi dan hutang nyawa, hutang kehormatan. Wiro tertawa kecil. Soal hutang piutang itu adalah urusannya pedagang, bukan urusan kita orang-orang tolol. Aku harus pergi sekarang. Di lain waktu aku akan menyambangimu di kota raja. Tidak, kau harus ikut kami sekarang ke kota raja, berkata Ratih. Wiro gelengkan kepala. Lain kali saja, aku harus menemui guru guna melaporkan semua yang terjadi. Selamat tinggal, sahabat. Jaga dirimu baik-baik. Sehabis berkata begitu, Wiro susupkan tangan kanannya ke balik dada pakaian Sangdara. Hal ini membuat Ratih tersentak kaget. Dia sama sekali tidak marah diperlakukan seperti itu. Tetapi sekurang ajar itukah pemuda satu ini? Sama seperti Pangeran Matahari, Ratih mengusap dadanya yang tadi disentuh pendekar 212. Terasa ada sesuatu yang terselip antara dada dan pakaiannya. Ketika diperiksanya, ternyata benda itu adalah gulungan kain hitam yang bukan lain adalah peta rahasia telaga emas. Mengertilah kini Sangdara apa sebenarnya maksud pemuda itu tadi meraba dadanya. Bukan untuk sesuatu yang kurang ajar, tapi guna menyelipkan benda berharga itu. Pemuda nakal, desis Ratih. Di bibirnya tersimpul senyum bahagia. Entah kapan aku bisa melihatnya lagi. Semak belukar di samping kiri Ratih tiba-tiba terkuak. Satu kepala muncul. Ternyata Tumenggung Puro Bekasan. Hai, mana pemuda hebat itu? Bertanya sang Tumenggung. Dia lenyap seperti ditelan malam, sahut Ratih. Hanya setan yang bisa lenyap secepat itu, ujar Tumenggung Puro Bekasan. Atau malaikat, sahut Sangdara dan senyum masih tersimpul di bibirnya yang merah.